Kami tahu banyak berubah di dalam dunia ini Tuhan. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Tapi sungguh kami bersyukur karena kasih Tuhan yang abadi dalam hidup kami. Kemurahan Tuhan yang tidak pernah ada habisnya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sampai di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Bangunlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat hati kita. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Mari angkat hatimu, angkat tanganmu. Ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Dialah sumber pengharapan kita. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Saya rindu kita semua memuji Tuhan, diiringi oleh singer. Memang dunia ini tidak akan kekal, sering berubah. Tapi bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan sama, tidak berubah. Dia tetap setia kepada kita. Saya rindu kita menyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hatimu. Hidup kita ada di dalam tangan kasih Tuhan. Haleluya. Ku melihat
bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu ya, teduhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bersamamu Bapa. Ku lewati semua Mari angkat tangan kita katakan bersamamu Tuhan. Bersamamu Bapa. Ku lewati semua yang disertai Tuhan semasa hidupnya. Mari angkat tanganmu, angkat hatimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dia Allah yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bersamamu Bapa. Yes, kami lewati masa-masa hidup kami. Amin. Teduhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerah besar Tuhan untuk kita semua. Beri sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Mau bersukacita pagi ini bagi Tuhan? Saya mau lihat hati-hati yang percaya kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan setia kepada kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara
duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia yang sungguh luar biasa dalam hidup. Engkaulah penolong kami. Engkaulah kekuatan hidup kami Tuhan. Bangkit berdiri. Haleluya. Saat ku berjalan, mari dengan imanmu katakan, kasih-Mu menerangi langkah kami Tuhan. Kau selalu bersama
Aku percaya Tuhan, kasih-Mu besar untuk setiap kami. Engkau tahu yang terbaik untuk setiap pribadi Tuhan. Rancangan-Mu indah bagi setiap pribadi Bapa. Mari dengan iman-Mu, anak muda katakan kepada Tuhan, katakan, Kau lebih. Engkau mendengar setiap hati kami. Engkau mendengar suara kami memuji Engkau. Berserah kepadamu Tuhan. Yes. Ku yang mau berserah kepada Tuhan. Hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi dengan imanmu katakan, kau lebih tahu yang terbaik bagimu. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Untuk maju ke depan. Hanya Yesus. Mari saya persilakan Bapak Doni untuk maju ke depan. Terima kasih ya Tuhan. Oh, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, hanya Yesus penolong yang Bapa dalam surga, terima kasih kembali lagi pada pagi hari ini. Bawa kami dalam seluruh kebenaran firman-Mu. Biarlah kami memahami, kami mengerti apa yang Engkau mau kami kerjakan dan lakukan. Tapi lebih daripada semua itu, Engkau mau supaya kami menjadi serupa dengan gambar-Mu, gambar anak-Mu Yesus Kristus. Oleh sebab itu lewat pemberitaan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah kami semakin didorong, kami semakin jelas dan semakin mengerti bagaimana supaya kami bisa menjadi serupa dengan Kristus kekasih hati kami. Roh Kudus tolong kami, bantu kami, sebab tanpa Roh Kristus di tengah-tengah kami, maka kami tidak akan pernah bisa mencapai kesempurnaan tersebut. Oleh sebab itu Roh Kudus bekerjalah, jamah setiap umat-Mu, buatlah kami memahami, izinkan kami supaya masuk ke dalam isi hati-Mu, dan biarlah hati-Mu yang terpatri dalam kehidupan kami, membakar sesuatu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan setiap kita yang mengasihi Dia, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk, shalom. Ya, terima kasih buat kesempatan yang diberi, satu sukacita untuk sekali lagi berjumpa dengan Anda, Gereja Logos tempat ini. Nah, mari tanpa berpanjang lebar, saya undang kita untuk melihat Wahyu pasal yang ke-14. Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Wahyu pasal 14 ayat yang ke-12. Dalam Wahyu 14 ayat 12 Alkitab berkata, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus.
yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Mari kalau tidak keberatan, saya undang kita baca bersama-sama ayat sederhana ini. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Nah, Anda lihat Alkitab berkata, ini bicara tentang kondisi keadaan akhir zaman. Dan Alkitab berkata yang penting di sini. Soal akhir zaman bukan soal kapan Yesus kembali. Soal akhir zaman bukan tanggal berapa dia datang. Tetapi soal akhir zaman adalah ketika Anda mengalami keadaan dunia yang semakin gonjang-ganjing. Hari ini harga inflasi makin tinggi, harga barang makin tinggi, PHK di beberapa perusahaan-perusahaan besar mulai terjadi. Dan orang mulai takut dan makin takut, apakah ini tanda-tanda Tuhan akan datang segera. Kabar tentang berita perang kanan dan kiri mulai terjadi, apakah ini Yesus akan datang segera? Ya, saya percaya Yesus akan semakin dekat kedatangannya dalam hidup orang percaya. Tetapi Alkitab berkata yang penting di sini bukan soal kapan Yesus kembali. Yang penting di sini soal bukan kapan Yesus kembali, tanggal berapa Yesus kembali. Tapi yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Dia berkata terus bertekun sebagai orang kudus. Sama-sama bilang ketekunan. Nah, dalam Wahyu 14 ayat 12 ada 2 unsur ketekunan yang dibawa oleh Yohanes. Dan Yohanes berkata ada 2 unsur ketekunan. Nomor 1 dia berkata yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang ini unsur pertama, yang apa Bapak Ibu menuruti perintah Allah. Berarti unsur pertama dari sebuah ketekunan nomor 1 adalah ketaatan. Sama-sama bilang taat. Mentor saya dulu berkata taat adalah kata yang pendek, hanya terdiri dari 2 huruf T dan A, diulang 2 kali A dan T, dibaca dari kiri ke kanan taat, dibaca dari kanan ke kiri taat, dibaca dari depan taat, Anda baca dari belakang juga taat, tetapi susahnya minta ampun. Jadi Anda lihat nomor 1 taat. Tapi nomor 2 unsur kedua dari ketekunan. Dia berkata dan apa Bapak Ibu? Iman kepada Yesus. Jadi unsur kedua dari ketekunan adalah iman. Sama-sama bilang iman. Jadi ada 2 unsur pembangun ketekunan. Nomor 1 apa tadi? Taat. Dan nomor 2 apa tadi? Iman. Mungkin Anda masih ingat saya adalah pendeta yang semakin cepat Anda respon, semakin cepat khotbah saya selesai. Oke, semoga Anda sering-sering respon, bilang amin. Amin, 3 orang yang bilang amin, 4 orang yang lain ampunilah mereka ya Tuhan. Oke, ada 2 unsur dari ketekunan. Nomor 1 apa? Taat. Nomor 2 apa? Iman. Nah, saya berhenti sebentar, saya bicara sebentar soal iman. Nah, iman adalah salah satu terminologi atau kata dalam kekristenan yang justru disalah mengerti oleh banyak orang Kristen. Kenapa saya berkata begitu? Sebab kalau saya tanya sama Anda, apa itu iman? Maka kemungkinan besar, sebagian besar Anda akan berkata iman sama dengan percaya. Padahal di dalam Alkitab, iman tidak sama dengan percaya. Di dalam iman ada percaya, tetapi percaya belum tentu beriman. Kalau begitu dalam Alkitab iman itu sama dengan apa? Di dalam Alkitab iman tidak sama dengan percaya, sebab di dalam Alkitab iman sama dengan mempercayai. Sama-sama bilang mempercayai. Faith is not belief to God, faith is trust in atau believe in, trust in God. Di dalam Alkitab iman tidak sama dengan percaya Tuhan ada, tetapi iman dalam Alkitab sama dengan mempercayai Tuhan yang ada. Apa perbedaan antara percaya dan mempercayai? Sama-sama bilang percaya, sama-sama bilang percaya, sama-sama bilang mempercayai. Oke, respon dengan saya terus, kalau tidak lama saya khotbah. Apa beda percaya dan mempercayai? Ini bedanya. Untuk percaya sesuatu ada, Anda butuh pengetahuan. Tetapi untuk mempercayai seseorang, Anda butuh sebuah hubungan. Sekali lagi, apa beda percaya dan mempercayai? Nomor 1 Anda harus ngerti. Ini perbedaan utama. Untuk percaya sesuatu ada, Anda hanya butuh pengetahuan.
Tetapi untuk mempercayai seseorang, Anda butuh sebuah hubungan. Untuk percaya sesuatu ada, Anda hanya butuh pengetahuan. Saya tidak pernah keluar angkasa, oleh sebab itu saya tidak pernah lihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa bumi itu bulat. Tetapi saya percaya bahwa bumi itu bulat. Anda bilang, Pak Doni tidak pernah lihat dengan mata kepala sendiri bumi itu bulat, kenapa percaya bumi itu bulat? Jawaban saya sederhana, ilmu pengetahuan sudah berhasil meyakinkan saya bahwa bumi itu bulat. Anda lihat, untuk percaya sesuatu ada, kita hanya butuh yang namanya pengetahuan. Saya tidak pernah ke negara nama Amerika, tapi saya percaya hari ini ada negara nama Amerika di bumi ini. Kenapa? Sebab ilmu pengetahuan berhasil meyakinkan saya bahwa hari ini bumi ini ada negara namanya Amerika Serikat. Untuk percaya sesuatu ada, Anda hanya butuh apa tadi? Pengetahuan. Tetapi untuk mempercayai seseorang, Anda butuh lebih dari sebuah pengetahuan, Anda butuh sebuah hubungan. Sama-sama bilang, untuk percaya, saya butuh pengetahuan. Sama-sama bilang, untuk mempercayai, saya butuh sebuah hubungan. Kalau saya percaya, Anda percaya sama saya. Saya percaya, Anda percaya sama saya. Kenapa saya bilang Anda percaya sama saya? Sebab Anda masih kundang saya khotbah. Berarti Anda percaya saya tidak akan khotbah yang menyesatkan. Anda percaya bahwa saya tidak akan mengajarkan yang salah kepada Anda. Itu sebabnya Anda undang saya untuk memberitakan firman di tempat ini. Sebab Anda percaya pada saya. Tetapi sekalipun Anda percaya pada saya, tetapi belum tentu Anda mempercayai saya. Sebab untuk percaya dan mempercayai berbeda. Untuk mempercayai seseorang, Anda harus menyerahkan hidup Anda. Anda menyerahkan keputusan Anda. Anda menyerahkan masa depan Anda. Anda menyerahkan keberadaan Anda kepada keputusan-keputusan seseorang tersebut. Kalau Anda mempercayai saya, kalau Anda benar-benar bisa mempercayai saya, maka sebelum Anda mengambil keputusan apapun dalam hidup Anda tanya sama saya lebih dulu. Dan apa yang menjadi keputusan saya harus menjadi keputusan Anda. Itulah namanya mempercayai. Saya suka pakai contoh sederhana, saya bilang kalau Anda mempercayai saya gampang, serahkan kartu ATM Anda beserta dengan nomor PIN-nya. Tapi sampai hari ini nggak ada jemaat serahkan kartu ATM-nya beserta dengan nomor PIN-nya pada saya. Nggak ada. Kasihan saya, kalau begitu tidak ada yang mempercayai saya. Puji Tuhan ada. Ada yang mempercayai saya. Siapa? Istri dan anak-anak saya. Kenapa? Sebab mereka menyerahkan hidup mereka pada saya. Mereka menyerahkan masa depan mereka pada saya. Sebab kalau saya salah mengambil keputusan, maka yang menderita dari kesalahan yang saya buat bukan cuma saya, tetapi yang akan menderita bersama-sama dengan saya adalah istri dan anak-anak saya. Yang setuju katakan amin. Kalau saya salah mengambil keputusan keuangan yang akan ikat pinggang rapat-rapat puasa sekian bulan bahkan tahun ke depan, bukan cuma saya yang akan puasa ikat pinggang rapat-rapat, juga adalah istri dan anak-anak saya. Kalau saya melakukan tindakan yang memalukan, yang malu itu bukan cuma saya. Yang malu juga adalah istri dan anak-anak saya. Setuju Bapak Ibu? Anda lihat, ketika saya melakukan apapun dalam hidup saya, maka apa yang saya perbuat akan mempengaruhi kehidupan mereka. Kenapa? Sebab mereka sudah mempercayakan hidupnya kepada saya. Dan puji Tuhan, sampai hari ini istri saya tidak pernah minta cerai sama saya. Haleluya. Saya jalan seringkali, saya pergi sendirian. Bahkan waktu ada 3-4 hari harus ada di luar kota. 3 minggu yang lalu saya ada di Jakarta. 2 minggu yang lalu saya ada di Semarang. Minggu yang lalu saya ada di luar negeri. Dan saya tinggalkan mereka dalam waktu yang cukup lama. Puji Tuhan, waktu sampai di rumah, anak-anak tidak bawa papan demo dan berkata ganti bapak baru, ganti bapak baru, ganti bapak baru. Puji Tuhan. Kenapa? Sebab mereka masih mempercayakan diri mereka kepada saya dan mereka masih mempercayai saya.
Inilah yang menjadi persoalan orang Kristen. Orang Kristen berarti banyak yang percaya pada Yesus, tetapi belum tentu mempercayai Yesus. Kalau Anda mempercayai Yesus, maka Anda menyerahkan hidupmu pada Yesus, Anda menyerahkan keputusanmu pada Yesus. Apa yang menjadi kehendaknya menjadi kehendak saya, apa yang menjadi agendanya menjadi agenda saya, apa yang menjadi keinginannya menjadi keinginan saya, apa yang menjadi keputusannya menjadi keputusan saya. Anda akan ikut dia tanpa ragu-ragu. Itulah artinya mempercayai. Itu sebabnya ujian iman itu bukan ujian tertulis. Kenapa ujian iman bukan ujian tertulis, kuesioner? Ya sederhana, sebab iman bukan pengetahuan. Ujian iman bukan ujian pertanyaan. Sebutkan 12 anak-anak Yakub. Satu kali ada yang disuruh sebutkan 12 anak Yakub. Dia tidak hafal, dia sebut Januari, Februari, Maret, April. Dia bilang yang penting sama-sama 12, Pak. Anda lihat, ujian iman bukan ujian tertulis sebab iman bukan pengetahuan. Ujian iman adalah ujian waktu. Sebab ujian iman adalah ujian kesetiaan. Sama-sama bilang ujian iman adalah ujian kesetiaan. Ujian iman selalu adalah ujian waktu. Ujian iman adalah ujian kesetiaan. Kenapa ujian iman adalah ujian kesetiaan? Sebab bicara soal hubungan. Selalu bicara soal sebuah hubungan. Dalam Ibrani pasal 13 ada 2 jenis pemimpin rohani yang disebut dalam Ibrani 13. Nomor 1, pemimpin rohani yang sudah mati. Dan nomor 2, pemimpin rohani yang masih hidup. Menarik sekali dalam Ibrani 13 kepada pemimpin rohani yang sudah mati, penulis Ibrani berkata, teladanilah iman mereka. Sebaliknya kepada pemimpin rohani yang masih hidup, dia berkata kepada pemimpin-pemimpinmu, tunduklah pada mereka, hormatilah mereka, sebab merekalah yang berjaga-jaga atas jiwamu. Pertanyaan saya pada Tuhan sederhana, Tuhan, kenapa keteladanan iman itu tidak diletakkan kepada pemimpin rohani yang masih hidup? Tetapi kenapa keteladanan iman diletakkan kepada pemimpin rohani yang sudah mati? Kenapa Ibrani berkata, teladanilah iman mereka, bukan kepada pemimpin rohani yang masih hidup. Tetapi teladanilah iman mereka kepada pemimpin rohani yang sudah mati. Di sini jawabannya. Sebab iman memang tidak bisa diukur di awal dari sebuah pertandingan. Iman tidak bisa diukur di pertengahan sebuah perjuangan. Iman hanya bisa diukur di akhir dari sebuah kehidupan. Sama-sama katakan setelah saya, iman tidak bisa diukur di awal dari sebuah pertandingan. Sama-sama katakan iman tidak bisa diukur di pertengahan dari sebuah perjuangan. Sama-sama bilang iman hanya bisa diukur di akhir dari sebuah kehidupan. Makanya Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan iman yang baik. Kenapa penilaian baik diberikan di akhir dari pertandingan? Jawaban sederhana. Sebab kalau belum selesai, Anda belum bisa menentukan nilai iman seseorang. Anda bilang sama saya misalnya, Anda bilang iman Pak Doni luar biasa. Saya tanya sama Anda, terima kasih pujiannya, tapi saya tanya sama Anda, dari mana Anda tahu iman saya luar biasa? Anda jawab sama saya, oh karena Pak Doni melayani Tuhan sungguh-sungguh. Pak Doni melayani Tuhan masih semangat. Saya tahun 2025, 31 tahun dalam pelayanan mimbar. Anda bilang Pak Doni sudah 31 tahun melayani mimbar, masih tetap semangat, masih tetap sungguh-sungguh ikut Tuhan, melayani Tuhan. Terima kasih. Tapi pertanyaan saya sederhana, yakinkah Anda 20-30 tahun dari sekarang saya masih tetap melayani Tuhan dengan semangat? Saya masih tetap melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh?
Saya berdoa, saya masih melayani Tuhan dengan semangat. Saya berusaha, saya masih melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi yakinkah Anda bahwa saya masih akan seperti hari ini, bahkan lebih dari hari ini, 20-30 tahun ke depan? Anda berkata masa depan siapa yang tahu? Setuju. Makanya karena tidak ada yang tahu, tunggu nanti kalau sudah selesai. Bisa bilang amin? Kalau Anda lihat sampai akhir hidup saya melayani Tuhan dengan semangat, saya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kalau saya mengakhiri hidup saya, Anda baru bilang orang ini imannya luar biasa. Sebab saya sudah mengakhiri. Sama-sama bilang iman tidak bisa diukur. Di awal dari sebuah pertandingan, sama-sama bilang iman tidak bisa diukur. Di pertengahan sebuah perjuangan, sama-sama bilang iman hanya bisa diukur di akhir dari sebuah kehidupan. Oleh sebab itu kata iman dalam bahasa Yunani menggunakan kata pistis. Sama-sama bilang pistis. Dan anehnya kata pistis ini adalah kata yang sama untuk mengartikan kata setia. Pistis yang benar apa Pak? Iman atau setia? Dua-duanya. Pistis berarti iman, pistis berarti setia. Sebab orang yang beriman akan selalu setia. Dan orang yang setia adalah orang yang beriman. Amin. Dua orang yang bilang amin, satu orang menganggukkan kepala, yang lain ampunilah mereka ya Tuhan. Sebab mereka jelas-jelas tahu apa yang mereka perbuat. Saudara sudah keringatan urat leher keluar muncrat kanan muncrat kiri kalau Anda tidak semangat keterlaluan. Bilang sama sebelah, lihat kiri lihat kanan, cari muka paling menderita, bilang sama muka paling menderita. Muka tanpa senyum melemahkan iman pendeta, bilang sama sebelah. Muka jemaat kalau muka batu itu melemahkan iman pendeta saudara. Anda tidak lihat kiri, Anda tidak lihat kanan, tapi pendeta lihat semua. Oleh sebab itu kata iman saya boleh ganti dengan kata setia. Maka ada dua unsur ketekunan, masih ingat tadi dua unsur ketekunan, taat dan iman. Kalau begitu saya ganti kata iman dengan setia, berarti dua unsur ketekunan adalah taat dan setia. Saya beriman, saya setia sebab saya mempercayai Dia. Kesetiaan saya lahir bukan dari upaya saya pribadi, tapi kesetiaan saya lahir dari sebuah keyakinan akan Tuhan, mempercayai Yesus, taat dan setia. Sama-sama bilang taat dan setia. Sama-sama bilang ketekunan adalah ketaatan terus-menerus dalam segala keadaan. Berarti ketekunan, kalau taat dan setia berarti ketekunan, arti ketekunan adalah ketaatan terus-menerus dalam segala keadaan. Ketekunan adalah ketaatan terus-menerus dalam segala keadaan. Ketekunan adalah ketaatan apa tadi? Terus-menerus. Bukan sekali taat. Itu bukan ketekunan. Bukan sekali-sekali taat. Itu bukan ketekunan. Bukan berkali-kali taat. Itu bukan ketekunan. Ketekunan adalah ketaatan, apa tadi? Terus menerus dalam segala keadaan. Kenapa? Sebab satu kali taat gampang. Berkali-kali taat sukar. Terus menerus taat sangat sukar. Yuk sama-sama bilang satu kali taat gampang. Sama-sama bilang berkali-kali taat. Sama-sama bilang sukar. Sama-sama bilang terus menerus taat. Sama-sama bilang sangat sukar. Oke sekali lagi, satu kali taat apa tadi? Gampang. Berkali-kali taat apa tadi? Sukar. Terus menerus taat apa tadi? Oke sekali lagi, satu kali mengampuni berarti apa? Gampang. Kalau berkali-kali mengampuni apa? Terus menerus mengampuni orang paling mencekno di seluruh dunia. Satu kali sabar apa? Gampang. Berkali-kali sabar. Terus menerus sabar.
Sangat sukar. Satu kali diinjak orang, kemudian kita rendah hati apa? Gampang. Berkali-kali diinjak orang, berkali-kali rendah hati apa? Sangat sukar. Terus menerus diinjak orang, tapi terus menerus rendah hati apa? Sangat sukar. Satu kali memberi, berkali-kali memberi, terus menerus punya gaya hidup memberi. Anda lihat, itu sebabnya orang itu suka membanggakan prestasi masa lalu. Kenapa orang suka membanggakan prestasi masa lalu? Sebab dia hanya pernah taat dulu, tapi sudah tidak lagi taat sekarang. Susah kalau orang sudah bilang, opa dulu. Nah kalau sudah kata dulu, teman saya bilang, Don, kalau mulai sering kata-kata dulu itu keluar dari mulutmu, itulah tanda-tanda penuaan dini. Dulu opa, apa opa, kenapa opa? Jemaat belum datang, opa sudah datang lebih dulu. Sekarang opa, waduh boyok sakit, encok sakit, lebih senang di rumah nonton YouTube. Kenapa? Sebab cuma buat dulu. Satu kali taat, gampang. Berkali-kali taat, sukar. Terus menerus taat, sangat sukar. Oh Pak Pendeta, saya dulu, nah kalau sudah dulu. Oh dulu pelayanan habis-habisan buat Tuhan Pak Pendeta. Oh disuruh melayani kemana saya pergi. Sekarang ya sudahlah Pak Pendeta, harus seimbang-seimbang sedikit. Sekarang banyak libur sama anak-anak dan cucu-cucu di rumah. Jaga cucu saja. Makanya orang membanggakan prestasi masa lalu. Sebab dia hanya pernah taat kapan dulu. Bilang sama sebelah, kalau sudah banyak kata dulu, bilang sama sebelah, kalau sudah banyak kata dulu, itu tanda-tanda penuaan dini. Bilang sama sebelah. Nah ada yang bilang cuma ketawa. Saya tahu saya ganteng, tapi sebelah kiri dan sebelah kanan juga ganteng dan cantik. Bilang sama sebelah kiri dan kanan, kalau sudah mulai banyak kata dulu, itu tandanya penuaan dini. Bilang sama kiri dan kanan. Itu faktor U makin kuat. Kenapa? Sebab ketekunan adalah ketaatan terus menerus dalam segala keadaan. Nah pertanyaannya, lihat Ibrani 10 ayat 36, sampai kapan? Ibrani 10 ayat 36, ya sampai selesai, sampai mati. Oke, Ibrani 10 ayat 36, dia tambah, ini menambah definisi daripada ketekunan. Ibrani 10:36, sama-sama, 1, 2, 3. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu, apa? Taat melakukan kehendak Allah, kamu sama-sama memperoleh apa yang, sekali lagi paham, berarti ketekunan, sama-sama bilang ketekunan, adalah ketaatan terus menerus dalam segala keadaan sampai kita memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ketekunan adalah ketaatan terus menerus dalam segala keadaan sampai Anda dan saya memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan dalam hidup kita. Artinya begini, kalau ada orang, ini pertanyaan banyak orang Kristen, Pak Pendeta, saya sudah doa, kenapa Tuhan belum jawab doa saya? Saya berkata, kamu sudah doa, berarti kamu sudah taat. Yang setuju katakan amin. Tetapi kalau kamu sudah doa, kamu sudah taat, dan kamu belum menerima jawaban Tuhan, menurut Ibrani 10:36, diperlukan ketekunan. Kalau kamu sudah doa, Tuhan belum jawab, doamu sederhana, terus berdoa. Sampai kapan? Sampai kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Pak Pendeta, saya sudah puasa. Kenapa Tuhan belum tolong saya? Kalau Anda sudah puasa, Anda sudah melakukan kehendak Allah. Iya, saya sudah taat. Kenapa Tuhan belum tolong saya? Sederhana, Ibrani 10:36, kalau kamu sudah puasa dan Tuhan belum tolong kamu, gampang. Ibrani 10:36 berkata, terus dalam berpuasa.
Anda lihat sampai kapan Pak? Sampai kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Pak Pendeta, saya sudah melayani. Kenapa Tuhan belum tolong saya? Kenapa Tuhan belum jawab saya? Kenapa Tuhan belum keluarkan saya dari masalah saya? Apa yang harus saya lakukan? Gampang. Kamu sudah melayani, berarti kamu sudah melakukan kehendak Allah. Kalau begitu, apa yang harus saya perbuat? Menurut Ibrani 10:36, kalau kamu sudah taat, Tuhan belum jawab, gampang, kamu harus terus melayani. Kamu harus terus beribadah. Kamu harus terus mengucap syukur. Kamu harus terus punya gaya hidup memberi. Kamu harus punya terus taat. Sampai kapan Pak? Sampai kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Orang Kristen selalu hanya mau instan. Satu kali taat, baru dia mau kapan? Mana Tuhan jawab? Mana Tuhan jawab? Bukankah itu pertanyaan Petrus kepada Tuhan Yesus? Dia bertanya, Guru, berapa banyak kalikah aku harus mengampuni orang yang bersalah kepadaku? Apakah 7 kali? Kenapa dia tanya 7 kali? Sebab ada pameo hari itu. Kalau kamu bisa mengampuni satu orang yang sama 3 kali berturut-turut, maka kamu ini orang baik. Kalau kamu bisa mengampuni satu orang yang sama 3 kali berturut-turut, kamu orang baik. Itu sebabnya Petrus tanya, bagaimana kalau saya ampuni 7 kali? Dia mengangkat tingginya lebih daripada orang baik. Dengan harapan Yesus akan berkata, oh kamu udah bagus. 7 kali itu berarti kemangatan itu orang. Tapi tidak, Tuhan Yesus tidak berkata, dia berkata bukan 7 kali, dia berkata berapa? 70 kali 7 kali. Artinya selama masih ada anugerah Tuhan dalam hidupmu, terus mengampuni. Sama-sama bilang bertekun. Aduh sudah lemes. Sama-sama bilang bertekun. Aduh lemes lagi. Sama-sama bilang semangat. Enggak semangat itu namanya. Semangat. Sama-sama bilang semangat. Belum. Atap pun belum sampai. Apalagi sorga. Sama-sama bilang semangat. Enggak sampai atap pun enggak sampai. Sama-sama bilang semangat. Belum sampai sorga. Sama-sama bilang semangat. Bilang sama kiri dan kanan, semangat. Bertekun. Ya, Lukas pasal 8 ayat 15. Oh Tuhan, ampunilah mereka Tuhan. Sabar, terus menerus sabar. Lukas 8:15 ayat terakhir pada pagi hari ini. Kalau pendeta bilang terakhir, semua jemaat dalam hati berkata haleluya. Tolong dalam hati, jangan di mulut. Kalau di mulut melemahkan iman pendeta. Lukas 8:15. Ini bicara tentang 4 jenis tanah. Tuhan Yesus bicara soal penabur. Penabur menaburkan benih. Benih itu adalah firman Tuhan. Jatuh pada 4 tanah yang berbeda. Menghasilkan 4 hasil yang berbeda. Yang membuat pertumbuhan rohani seseorang berbeda dengan orang lain. Bukan karena firman yang dia dengar. Yang membuat pertumbuhan rohani seseorang berbeda satu sama lain. Karena sikap hatinya dalam menerima firman. Tuhan Yesus tidak bicara tentang 4 benih yang berbeda. Dia bicara soal 1 benih yang sama. Jatuh pada 4 tanah yang berbeda. Menghasilkan 4 jenis yang berbeda. Yang membuat pertumbuhan rohani seseorang berbeda dengan orang lain. Bukan karena firman yang dia dengar. Tetapi karena pertumbuhan hatinya. Sikap hatinya yang berbeda. Lihat Lukas 8:15, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah, ini tanah keempat, tanah paling baik untuk menerima firman. Yang setelah mendengar firman itu, sama-sama setelah mendengar firman, menyimpannya apa? Dalam apa? Bukan hati. Menyimpannya dalam hati yang baik. Berarti Tuhan Yesus mau mengajarkan pada kita ada orang bisa menerima firman dengan hati yang jahat. Dan kalau Anda terima firman dengan hati yang jahat, Anda tidak akan menerima ini. Tapi kalau Anda terima dengan hati yang baik, dia berkata, maka kamu mengeluarkan apa? Buah. Buah itu akan tumbuh, tapi buah itu hanya tumbuh dalam ketekunan. Ketekunan menghasilkan buah.
Apa tadi definisi ketekunan sama-sama? 1, 2, 3. Ketekunan adalah ketaatan terus menerus dalam segala keadaan sampai kita memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Anda lihat dia berkata, buah itu hanya bisa lahir dalam ketekunan. Syaratnya adalah Anda harus terima dengan hati yang baik. Berarti firman bisa diterima dengan hati yang jahat. Orang kalau terima firman dengan hati yang jahat, maka firman akan jadi alat pembenaran bagi seseorang untuk terus-menerus tinggal dalam dosa. Kalau firman diterima dengan hati yang jahat, maka firman akan menjadi alat pembenaran bagi seseorang untuk terus-menerus tinggal dalam dosa. Tapi kalau firman diterima dengan hati yang baik, maka firman menjadi alat kebenaran bagi seseorang untuk berhenti dan keluar dari dosa. Amin. Saya saja yang bilang amin. Saya saja yang bilang amin. Lama tunggu Anda bilang amin. Bisakah firman diterima dengan hati yang jahat? Bisa. Saya beri contoh. Satu kali saya nipu seseorang. Anggaplah orang A. Saya tipu orang A. Saya tipu si A. 100 juta. Menurut Anda ketika saya tipu seorang A 100 juta, berhakkah A marah sama saya? Berhak. Cuma 2 orang yang jawab lagi. Oh Tuhan. Ya, Bapak Ibu senyum dikit Bapak Ibu. Muka tegang melemahkan iman pendeta. Senyum, bilang sama sebelah senyum. Lihat di sini aja, ke sini banyak senyum kayaknya di sini. Berhakkah si A marah sama saya? Berhak. Oke. Tapi kebetulan kita ini satu gereja. Pas datang di gereja, pendeta yang khotbah soal pengampunan. Waktu pendeta khotbah soal pengampunan, saya bilang, nah ini cocok buat si A. Ini baru orang Kristen. Orang Kristen ditipu, disakiti oleh orang lain, gak boleh marah. Si A baru ditipu 100 juta, buang muka sama saya. Yang lain saya tipu 500 juta aja gak apa-apa. Ini baru 100 juta marah sama saya. Padahal orang Kristen gak boleh simpan marah-marah, gak boleh. Nanti selesai pulang sekolah saya kejar si A. Sini A. A mau lari, saya bilang, jangan dulu lari, saya mau ngomong sebentar. Si A akhirnya, ada apa? Sambil marah. Ada apa? Saya bilang, itu loh, kamu dengar tadi khotbah pendeta, tidak boleh marah-marah. Orang Kristen kalau disakiti itu harus mengampuni. Nak mengampuni, masuk neraka lo ya, masuk neraka lo. Tuhan tidak berkenan, Tuhan marah lo, harus ngampuni. Kamu juga harus ngampuni saya. Mana sih ada manusia sempurna? Gak ada yang sempurna. Baru bikin salah begini kamu sudah marah. Menurut saya, menurut Anda, betul enggak orang Kristen kalau disakiti harus ngampuni? Orang Kristen kalau disakiti harus ngampuni? Iya. Berarti benar dong yang saya katakan sama si A, kamu ditipu 100 juta, enggak boleh marah-marah sama saya. Berarti kamu harus ngampuni saya, kalau enggak ngampuni, masuk neraka. Betul enggak? Betul enggak? Betul. Tapi karena hati saya jahat, ayat yang benar itu saya pelintir jadi pembenaran buat saya terus tinggal dalam dosa. Makanya kalau dengar khotbah jangan dengar untuk orang lain. Kalau dengar khotbah selalu introspeksi diri sendiri. Saya banyak itu jemaat datang, Pak Pendeta bagus sekali khotbah hari ini. Pak Pendeta saya kasih tahu ya, ada Bapak A di sini tempat ini. Kalau Bapak A dengar itu khotbah, kena dia pasti. Ada satu ibu kurang ajar. Dia bilang, Pak Pendeta, itu ada Ibu B di sini. Pak Pendeta khotbah bagus sekali. Kalau dia ada, kena. Pak Pendeta tahu, saya kasih tahu ya, jangan bilang siapa. Ini saya kasih tahu. Orang yang mulai dengan membuka rahasia orang lain dengan kalimat, jangan bilang siapa-siapa, kemungkinan besar dia tukang gosip. Saya ini pernah di prank jemaat.
Dia bilang, Pak Doni, Pak Pendeta, saya kasih tahu di sini ada satu ibu ya. Jangan, itu pendeta Pak di sini, jangan kasih tahu siapa-siapa. Waduh Pak Doni, jangan kasih tahu siapa-siapa. Saya bilang, daripada ibu kasih tahu sama saya tidak tahu, lebih baik sudah tidak usah kasih tahu daripada saya berdosa toh. Dia bilang, tidak apa-apa, saya kasih tahu sama Pak Doni supaya Pak Doni melayani di sini kan, supaya Pak Doni tahu kan, Pak Doni sering bawa firman di sini. Pak Doni tahu ini keadaan, saya kasih tahu, tapi jangan kasih tahu siapa-siapa Pak. Dia kasih tahu begini. Saya susah-susah simpan rahasia. Satu kali ada jemaat bilang sama saya, Pak Doni tahu ada ibu nama ini. Saya bilang, oh ya, tahu. Dia bilang, Pak Doni tahu dia ada masalah di sini. Saya kan kaget, kenapa orang tahu? Tapi ibu tadi kan yang lalu bilang jangan bilang siapa-siapa. Saya bilang, masalah apa? Jadi nak mau kasih tahu. Ya tahu, langsung. Masalah apa ya? Itu ada masalah begini loh. Pak Doni tidak dengar. Oh, pura-pura. Oh, iya Pak Doni. Dia begini. Tapi Pak Doni, iya dia bikin begini. Saya tanya, ibu tahu dari mana? Dia bilang, ada itu teman baiknya saudaranya sendiri itu. Namanya ibu ini. Nah, kata nama ibu ini, itu nama ibu yang kasih tahu sama saya. Kurang ajar. Dia bilang sama saya, jangan kasih tahu siapa-siapa, dia kasih tahu semua orang. Rupanya dia tidak mau saya yang nyebarkan gosip. Dia bilang biar dia yang tanggung dosa, dia yang sebarkan gosip. Dalam hati bilang dasar Jawa Pos. Dia yang kasih tahu. Dia bilang jangan kasih tahu Pak Pendeta ya. Ada ibu ini kalau dia datang kena semua kena. A kena, B kena, C kena, D kena. Dia enggak pernah kena. Gimana tuh ceritanya? Emangnya dia pemeran utama film Matrix yang begini. Enggak pernah kena. Sama-sama bilang, kalau saya dengar khotbah, saya harus dengar untuk diri saya sendiri. Jangan ngomong orang lain terus. Terima dengan hati yang baik. Kalau Anda terima dengan hati yang baik, dalam ketekunan, maka Anda akan mendapat buah terakhir, benar-benar terakhir, paling terakhir, sebab sudah terlanjur saudara. Satu aja selesai. Ibrani pasal 12 ayat 11. Buah apa? Ibrani 12 ayat 11. Buah apa? Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu dia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Sama-sama 1, 2, 3. Tetapi kemudian dia menghasilkan apa? Buah apa? Buah kebenaran yang memberi damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Tolong multimedia kembali ke Lukas tadi, Lukas 8:15. Jadi buah apa yang dikeluarkan? Buah kebenaran. Oke, berarti yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar apa? Firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah apa? Ibrani 12, buah apa? Kebenaran dalam ketekunan. Berarti dengar Lukas 8. Dia bilang tanah yang baik adalah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik, mengeluarkan buah Tunggu, dia mendengar apa? Dia menghasilkan buah apa? Dia dengar apa? Dia hasilkan buah apa? Yang Anda dengar hari ini apa? Firman. Yang dengar Anda hari ini apa? Khotbah. Yang Anda baca ayatnya ayat mana? Alkitab. Tetapi itu semua sekalipun dalamnya ada benih kebenaran, tapi itu belum kebenaran. Kapan firman jadi kebenaran? Kapan ayat Alkitab jadi kebenaran? Kapan khotbah jadi kebenaran? Ketika Anda melakukannya dalam Anda dengar firman, tapi firman ada benih kebenaran, setuju. Tetapi firman hanya jadi kebenaran ketika Anda melakukannya dengan setia di dalam Yang Anda dengar hari ini khotbah yang disampaikan dalamnya ada benih kebenaran. Tetapi khotbah tidak sama dengan kebenaran.
Kebenaran hanya jadi kebenaran ketika Anda melakukannya dengan setia. Artinya Anda melakukannya dalam yang Anda baca ayat Alkitab. Dalamnya ada benih kebenaran. Tetapi itu masih ayat Alkitab. Kapan ayat Alkitab jadi kebenaran? Anda pulang dari sini, Anda lakukan apa yang Anda baca. Maka ayat Alkitab akan berubah jadi Persoalannya ada banyak orang penuh otak dengan ayat Alkitab. Ada banyak orang otaknya penuh dengan khotbah. Ada banyak orang ayat penuh dengan firman. Tetapi belum tentu itu kebenaran. Kebenaran hanya jadi kebenaran ketika firman Alkitab, ayat Alkitab, khotbah yang Anda dengar, Anda kerjakan dan lakukan dengan setia di dalam ketekunan. Pemain musik tolong. Saya berdoa hari ini Anda bukan hanya orang-orang yang percaya punya pengetahuan. Percaya sebab Anda punya pengetahuan. Tapi Anda ada orang-orang yang mempercayai Tuhan sebab Anda punya hubungan. Apapun yang Dia katakan, Anda dan saya kerjakan dan lakukan. Maka firman akan menjadi kebenaran. Mari kita bangkit berdiri. Aku lihat sampai akhirnya kau dapati. Jangan hanya jadi orang yang tahu ayat tapi tidak pernah melakukan ayat. Ayat Alkitab tidak pernah sama dengan kebenaran. Kebenaran adalah buah yang dihasilkan dalam ketekunan. Makanya kata kebenaran untuk pribadi itu selalu menggunakan kata bahasa Inggris godliness. Artinya berjalan pada jalurnya Tuhan, linesnya Tuhan, garisnya Tuhan. Kebenaran hanya menjadi kebenaran ketika Anda mengerjakannya. Murid rasul-rasul Yesus itu tidak disebut siswa Kristus, the student of Christ. Tetapi disebut the disciples of Christ, murid. Apa beda antara siswa dan murid? Siswa, student, gunanya adalah fungsinya to study, untuk belajar, mengisi pengetahuan. Tetapi disciples, murid, fungsi utamanya adalah to be disciplined, didisiplinkan, melakukan. Hari ini Anda datang, Anda dengar firman, Anda dengar khotbah, Anda baca Alkitab, Anda jadi siswa. Tapi yang menentukan Anda jadi murid atau tetap siswa adalah ketika Anda keluar dari sini, Anda kerjakan dan lakukan atau tidak. Orang yang Tuhan pakai, orang yang Tuhan utus bukan student of Christ, bukan siswanya Kristus, tetapi the disciples of Christ, murid Yesus. Saya bilang ya, 80% dari orang yang konseling sama saya sebenarnya tidak perlu konseling. Kenapa? Sebab sebenarnya mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Kenapa terus masih konseling? Satu, butuh orang yang mau mendengar keluh kesah mereka. Dua, seringkali cari pendeta buat pembenaran terhadap kesalahan-kesalahan mereka. Artinya mereka tahu ayatnya, kok Anda tahu kok kalau disakiti harus ngampuni? Pertanyaan saya, kenapa masih banyak orang susah ngampuni? Sebab Anda tahu, belum tentu Anda lakukan. Anda siswa, tapi Anda belum tentu murid. Anda percaya, tapi belum tentu Anda mempercayai. Kenapa orang masih pelitnya minta ampun sama orang lain, nolong orang lain, susah, kenapa? Sebab cuma tahu, tidak pernah melakukan. Hanya jadi siswa, gak pernah jadi murid. Hanya percaya, gak pernah mempercayai. Kalau ayat berilah maka kamu akan diberi. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Hafal. Hafal ayat belum tentu melakukan ayat. Hari ini saya berdoa, kerjakan, lakukan dengan ketekunan. Apa itu ketekunan? Ketaatan terus menerus dalam segala keadaan
sampai kita melihat apa yang dijanjikan. Yesus bahkan disebut mati, dan kalau saya boleh tambah, dia mati setia sampai mati di atas kayu salib, ketekunan, setia. Dan hari ini biarlah kembali lagi Kristus berfirman dalam hidup Anda dan saya. Telah kulihat, saya serahkan pekerjaan selanjutnya, kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Dipersilakan rekan-rekan pelayanan perjamuan kudus untuk bersama-sama melayani. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Dapati aku tetap setia. Dapati Kami bersyukur dengan kebenaran firman-Mu yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kami pada pagi hari ini, Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu itu sungguh-sungguh meteraikan perjalanan kehidupan kami, mengaplikasi dalam setiap aspek kehidupan kami, untuk kami menjadi murid-murid Kristus, bukan sebagai pendengar yang baik, tapi sebagai pelaku yang berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Pagi hari ini kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, Tuhan. Ampuni segala kekurangan kelemahan kami, Tuhan. Ampuni segala pengetahuan kami yang tidak benar di hadapan-Mu, Tuhan. Ajari kami terus, Tuhan, untuk tidak hanya sekedar percaya, tapi sungguh-sungguh mempercayai dalam perjalanan kehidupan kami seluruh kebenaran firman-Mu, Bapa. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Kristus Yesus Juru Selamat kami hidup, kami siap bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selidiki aku kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Lihat hatiku, apakah Tuhan sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan berilah hidupmu, tak ada yang tersembunyi bagimu. Ku lihat kebaikan-Mu Yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang sudah menerima tubuh dan darah Kristus, dipersilakan bangkit berdiri. berjuang
Mari kita bersama-sama angkat tubuh Kristus di atas kepala. Yang kita pegang lagi bukan roti dan anggur, tetapi tubuh dan darah Kristus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkannya adalah persetujuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan mempercayainya. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat darah Kristus di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kami meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan mempercayainya. Haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Ajari kami terus Tuhan. Bukan lagi menjadi siswa. Tapi sungguh-sungguh menjadi murid-murid-Mu Tuhan. Yang menjadi suratan yang terbuka. Yang menjadi terang. Yang menjadi garam. Dimanapun dan dalam keadaan bagaimanapun. Dan sampai kapan. Terima kasih Bapak. Dalam nama putramu yang tunggal Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Mempelai pria surgawi kekasih jiwa kami. Kami mengucap syukur Tuhan kepada-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari saya mengundang kita semua menjadi murid Kristus. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan kita pada pagi ini. Saya mau dengan kasih Kristus petugas persembahan untuk mempersiapkan kantong yang ada.
Bapa dalam surga, hamba berdoa, biarlah hari ini pimpinan pengembalaan yang ada Engkau memberkati, supaya Engkau mengurapi, Engkau memberi visi, Engkau selalu mengurapi dan memberi pewahyuan-pewahyuan yang baru yang menguatkan setiap umat yang ada. Memberkati ibu gembala yang ada, memberkati setiap staf pengembalaan yang ada, kepemimpinan semua yang ada. Semua dapat berjalan bergandengan tangan sama-sama memajukan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Kami sungguh yakin dan benar, sungguh benar mereka yang berjerih payah tidak akan pernah sia-sia. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Terima kasih Bapa dalam surga, memberkati seluruh sidang jemaat yang ada, memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, memberkati mereka dalam hidup rumah tangga mereka, memberkati anak cucu mereka, memberkati masa depan mereka, memberkati kesehatan mereka, memberkati keuangan mereka, memberkati pelayanan umat-Mu, memberkati studi mereka, memberkati pertemanan persahabatan mereka. Jaga dan lindungi mereka dari semua mara bahaya. Jangan pernah mereka menjadi terjatuh apapun juga. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang terikat Engkau lepaskan, yang tertunduk malu menemukan harga diri dan kebanggaan di dalam Engkau. Iman percaya mereka dikuatkan dari hari ke hari. Pengharapan mereka semakin teguh dan semakin teguh. Dan kasih mereka kepada Tuhan dan sesama semakin dalam dan semakin dalam. Hamba memberkati umat-Mu yang ada di jemaat Logos ini. Engkau berkati Tuhan. Dan terutama Roh Kudus-Mu berjalan bersama-sama dengan mereka, menuntun mereka hari demi hari, menjadi kesaksian yang nyata bagi semua orang bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Oleh sebab itu hamba membenangkan tangan untuk memberkati umat-Mu, dan biarlah Engkau memberkati dan melindungi mereka. Biarlah Engkau menghadapkan wajahnya kepada mereka dan memberikan mereka damai sejahtera. Biarkan wajah-Mu menyinari mereka dan memberikan mereka kasih karunia. Oleh sebab itu terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dan syafaat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera daripada Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai daripada pagi hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dilawat diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.